Bab 2986. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pohon mati ini sangat besar, diameter terbesar dari batangnya saja lebarnya mencapai 10 kaki. Panjang pohon mati itu luar biasa tinggi, mencapai ratusan kaki, hampir menjulang ke langit. Cabang-cabang kering juga tak terhitung jumlahnya di batangnya, padat, bahkan panjangnya puluhan kaki, hampir menutupi radius ratusan kaki hingga menutupi langit dan matahari. Pohon mati yang sangat besar ini adalah pohon mati terbesar dalam jarak ribuan mil. Ia menonjol dari kerumunan seperti seekor ayam, tiba-tiba muncul dari pohon mati yang tak terhitung jumlahnya dan membubung ke langit. Lu Chen memilih pohon mati terbesar, tentu saja bukan untuk berteduh, tetapi untuk menangkap kayu unicorn dengan lebih baik. Di tempat berburu yang berbatas tegas dengan radius ribuan mil, pohon mati besar ini berada tepat di tengahnya, dan juga merupakan pohon mati terbesar di tempat berburu, yang dengan mudah dapat menarik perhatian kayu unicorn. Bagi unicorn kayu yang bisa bersembunyi dari pepohonan, pohon besar berarti ruangan yang sangat luas, dan ada banyak waktu luang untuk bersembunyi di sini. Yang terpenting dalam jarak ratusan mil di sekitar pohon ini tidak ada pemukiman manusia, yang jauh lebih aman dibandingkan pohon mati lainnya. Lu Chen telah memperhitungkan bahwa jika Mukilin jatuh ke tempat berburu dan tidak dapat melarikan diri dari pengepungan, dia pasti akan menahan napas sepenuhnya, dan akhirnya menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Kalau begitu, pohon ini adalah tempat persembunyian terbaik, dan kemungkinan besar akan menarik perhatian unicorn kayu. Saat itu, Lu Chen akan memiliki peluang besar untuk menangkap Mukilin. Inti dari rencana penangkapan Lu Chen adalah berjongkok di sini dan menunggu kelinci. Tentu saja bukan jongkok di bawah pohon, tapi jongkok di pohon. Bagaimana cara melarikan diri ke pohon mati? Melarikan diri ke dalam kayu, itulah keahlian unik dari tubuh roh kayu. Lu Chen bukanlah tubuh roh kayu dan tidak memiliki atribut kayu. Jika dia ingin melarikan diri ke dalam pohon, dia harus menggunakan keahlian uniknya. Setelah itu, Lu Chen menjadi tenang, memasuki lautan kesadaran, membuka memori rune kuno, dan menemukan sekumpulan rune tipe kayu darinya. Kemudian, mulailah menyatukan rantai rune milik sistem kayu. Itu adalah upaya pertama Lu Chen untuk menyatukan rantai rune kayu. Dia belum pernah melakukannya dan tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Selain itu, makna mendalam dari rune kayu relatif rumit, dan Lu Chen membutuhkan banyak waktu untuk menembus rantai rune yang diinginkannya dan berhasil menggabungkannya. Rantai rune tipe kayu dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari kayu lahir sejak saat itu. Dengan memikirkan Lu Chen, rantai rune kayu ini turun dari lautan kesadaran dan memberkatinya. Setelah beberapa saat, atribut seluruh tubuh Lu Chen berubah, menjadi fisik dari atribut kayu, yang memiliki kecocokan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan dengan pohon, dan bahkan dapat melihat seluruh pohon besar yang mati, dan melihat bagian dalam orang mati, pohon. Simpul, setelah melihatnya dengan jelas dan jelas. Setelah tubuhnya benar-benar berubah menjadi kayu, Lu Chen menghela nafas lega, lalu menelan ramuan tersembunyi yang kuat, dan kemudian dia mengambil langkah dan membanting ke arah pohon besar mati di depannya. Pada saat itu, kepala Lu Chen membentur pohon mati, tetapi kepalanya tidak terbentur parah, melainkan menabrak pohon mati, dan kepalanya serta pohon mati itu menyatu. Saat berikutnya, tubuh Lu Chen juga melebur ke dalamnya, dan seluruh tubuhnya masuk ke dalam pohon mati, seolah-olah dia menghilang seketika. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri dari bumi, dan ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri dari hutan. Lu Chen secara alami merasakan segala macam hal baru. Setelah memasuki pohon mati yang besar ini, dia tidak tinggal diam, tetapi berjalan berkeliling. Pertama-tama ia berpatroli di batang pohon yang lebar, lalu melarikan diri ke puncak batang pohon hingga mencapai puncak pohon yang kurus dan runcing, hingga luas batang di bagian atas terlalu kecil untuk membungkus tubuh agungnya, dan dia tidak bisa melarikan diri lebih jauh ke atas. Pohon raksasa ini tingginya ratusan kaki. Lu Chen hampir memanjat ke puncak pohon dan berada ratusan kaki di atas tanah. Melihat ke bawah dari atas, semua pohon mati sangat pendek dan tidak ada habisnya. Anda dapat melihatnya tanpa mengatakan apapun, 100.000 mil jauhnya. Di daerah yang tidak bisa terbang, rasanya sudah tidak asing lagi bisa memanjat ke puncak pohon yang begitu tinggi untuk pemandangan jangka panjang. Anda akan berada di puncak pohon, dan Anda akan melihat pepohonan kecil, sekilas.
Lu Chen tinggal di puncak pohon untuk waktu yang lama, untuk melihat ke kejauhan dan mencari bulan yang cerah. Hanya saja sosok Ming Yue sudah hilang, dan entah sejauh mana Ming Yue mengejar Mukilin. Awalnya, Lu Chen harus terus berada di puncak pohon, mengamati situasi di kejauhan, menunggu bulan cerah untuk mengusir kayu unicorn, lalu melarikan diri ke bawah, berjongkok di batang di bawah dan menunggu kayu unicorn, untuk datang ke pintu secara otomatis. Namun, Lu Chen merasa begitu Ming Yue pergi, kecil kemungkinannya dia akan segera kembali. Unicorn kayu sedang bermain-main dengan manusia, melarikan diri di antara pohon-pohon mati yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mungkin dia tidak tahu kemana dia akan melarikan diri. Oleh karena itu, Ming Yue harus mengemudi ke kiri dan ke kanan, dan mungkin akan memakan banyak waktu untuk mengantar Mukilin kembali ke tempat berburu. Tidak mungkin untuk sementara waktu. Karena masih banyak waktu, Lu Chen tentu saja tidak ingin tinggal di puncak pohon terlalu dini, tetapi ingin melarikan diri ke bawah untuk mencari posisi terbaik untuk menangkap unicorn kayu. Dia mempertimbangkan masalah lain. Seluruh tubuh kayu unicorn memiliki atribut kayu, sehingga tidak hanya dapat bersembunyi dari kayu, tetapi juga dapat melihat menembus seluruh pohon yang mati, dan dapat melihat dengan jelas keadaan di dalam pohon mati tersebut. Jika ia berjongkok sembarangan di tengah batang pohon, ia akan terlihat oleh unicorn kayu, sehingga ia duduk di pinggir lapangan menunggu seekor kelinci. Wood Kilin tidak bodoh, ketika dia melihat seseorang melarikan diri ke pohon, dia masih jongkok di dalam untuk menonton, kenapa dia tidak lari sejauh yang dia bisa. Lu Chen turun, dan kemudian berpatroli di sekitar bagian bawah batang pohon beberapa kali, merasa bahwa dia tidak bisa tinggal di sini, jika tidak, dia akan terlihat oleh Mukilin. Puncak pohon berada ratusan kaki di atas tanah, terlalu jauh dari bagian bawah batang, dan posisi jongkok sama sekali tidak baik. Unicorn kayu melarikan diri bolak-balik di antara pohon-pohon mati yang tak terhitung jumlahnya, dan sulit untuk melarikan diri di bagian tengah dan atas batang pohon. Lagi pula, setiap pohon mati memiliki ukuran yang berbeda-beda, ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang kuat dan ada yang kurus, dan tidak cocok untuk melarikan diri sama sekali. Bagian bawah batang umumnya relatif besar, sehingga sangat cocok bagi para pelarian pohon untuk berpindah-pindah dan melarikan diri, tidak terkecuali kayu unicorn. Jika kayu unicorn lolos ke pohon raksasa ini, kemungkinan besar ia berada di bagian bawah batang, dan Lu Chen menjaga bagian atas atau atas batang, begitu jauh dari bagian bawah, bagaimana ia bisa menangkap kayu unicorn di dalam. Tempat pertama, terlebih lagi, unicorn kayu memiliki kemampuan untuk melihat menembus pepohonan, selama mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengamati, sebagian besar dari keseluruhan pohon raksasa tidak akan memiliki rahasia sama sekali. Bahkan jika Lu Chen bersembunyi di bagian atas batang pohon, dia akan terlihat sekilas oleh Mukilin, dan dia akan kesepian menunggu kelinci. Oleh karena itu, titik jongkoknya harus berada di bagian bawah batang pohon, dan posisi penjagaannya harus disembunyikan, sehingga Mukilin tidak dapat melihatnya secara sekilas. Masalahnya adalah bagian bawah bagasi lebih mudah dilihat, dan posisi jongkok tidak bisa diatur di sini, dan harus dicari cara lain. Cara yang berbeda, telur lagi, bagian dalam pohonnya penuh dengan kayu, tidak ada atribut non-kayu sama sekali, bagaimana cara membuatnya? Sama saja dimanapun aku jongkok. Saat Mukilin datang, dia melihatku sekilas, dan kabur dalam sekejap. Untuk sementara, Lu Chen tidak bisa memikirkan cara yang baik, dan menggaruk rambutnya dengan cemas. Bos, ada tempat yang tidak ada kayunya, yang bisa menghalangi pandangan kayu unicorn di pepohonan. Pada saat ini, Chaos Orb bergetar beberapa saat, dan sebuah suara keluar. Lu Chen melihat ke bawah, dan melihat di ruang yang kacau, di atas kolam air peri, naga bersisik biru melayang di beberapa titik. Jika kamu tidak berevolusi dengan baik, apa yang kamu lakukan lagi? Lu Chen menatap Dalong dengan wajah pucat, dan berkata dengan kesal. Sejak Dalong membawa sekumpulan bunga air ke rawa Badwater dan memindahkannya ke kolam air peri, kecepatan evolusi Dalong jelas meningkat. Bunga peri air yang tidak diketahui itu mengandung banyak energi khusus, dan juga dapat dilarutkan dalam air peri di kolam air peri, yang dapat menyehatkan tubuh hewan dan memiliki efek tambahan yang baik pada evolusi binatang. Naga tersebut sudah lama terendam di kolam air peri, sehingga secara alami tubuh naga akan mendapat manfaat yang besar, dan jika evolusi tidak dipercepat maka akan muncul hantu. Bahkan Firefox tidak dapat menahan godaan tersebut, dan berhenti membuat alkimia dari waktu ke waktu, dan meluncur ke kolam air peri untuk menikmati,
memberi nutrisi pada tubuh rubahnya. Firefox telah menyempurnakan alkimia sejak lama, dan hanya ada sedikit waktu untuk evolusi alami. Ia hanya mendukung evolusi dengan memakan ramuan binatang api yang kuat, dan peningkatan peringkatnya sangat lambat. Baru beberapa hari yang lalu Firefox baru saja berhasil menembus level ke-7, dan bahkan tidak menstabilkan levelnya, yang tidak cukup untuk ditonton. Dan Dalong sudah berada di akhir puncak urutan ke-7, dan tidak akan lama lagi dia akan menembus urutan ke-8. Dari segi peringkat, Dalong tertinggal jauh dari Firefox. Namun dalam hal kekuatan fisik evolusi, Firefox berjarak lebih dari 110-an blok dari Dalong. Firefox adalah seorang alkemis profesional, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk berkembang secara diam-diam. Dia dapat mencapai tingkat ke-7 hanya dengan mengandalkan ramuan evolusioner. Namun Dalong telah berkembang secara profesional. Dia biasanya tidak perlu melakukan apapun, tetapi dia belum mencapai evolusi tingkat ke-8. Sebagai perbandingan, fisik Firefox sangat kuat, sedangkan Dalong lemah. Tapi Firefox telah menyimpang ke dalam alkimia, dan menjadi terobsesi dengan alkimia, dan pasokan ramuan untuk seluruh legiun fanatik sepenuhnya bergantung padanya, jadi pada dasarnya Firefox tidak akan mengikuti Lu Chen di medan perang. Arti penting dari keberadaan naga besar adalah bahwa ia setara dengan binatang dari Master Binatang, menemani Lu Chen di medan perang dan menjadi tangan kanan. Masalahnya, peringkat Dalong terlalu rendah, bagaimana dia bisa bertarung dengan Lu Chen? Oleh karena itu, permintaan Lu Chen kepada Dalong adalah mundur dan berevolusi, serta menaikkan pangkatnya secepat mungkin. Tetapi naga besar itu tidak berevolusi selama beberapa hari, dan dia berhenti mundur dan lari lagi. Kapan dia akan berevolusi ke puncak urutan ke-8? Oleh karena itu, saat Lu Chen melihat naga besar itu, dia menjadi marah. Aku membuat terlalu banyak bunga di dalam air, dan energi dari kolam air peri terlalu tinggi, dan tubuh nagaku terlalu bergizi, dan aku tidak tahan. Melihat Lu Chen marah, Dalong dengan cepat menjelaskan, berkata, aku tidak bisa tinggal di kolam terlalu lama. Aku harus naik ke atas untuk mencari udara segar dan mencerna energi yang diserap oleh tubuh naga sebelum aku bisa memasuki alam abadi. Kolam lagi, kalau tidak aku akan benar-benar mati. Tidak bisa hidup. Firefox, begitukah? Lu Chen mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Firefox yang sedang membuat alkimia. Orang itu Dalong sangat licik, siapa yang tahu jika dia hanya ingin bermalas-malasan dan mengarang cerita. Lu Chen tidak repot-repot menjangkau kolam air abadi untuk menyelidikinya, jadi dia hanya bertanya pada Firefox. Pokoknya Firefox sering masuk ke kolam air peri untuk mendapatkan energi, jadi harus tahu apakah energi air peri itu tinggi atau tidak. Bos, Dalong tidak berbohong padamu. Air peri di kolam air peri sekarang sangat tinggi, dan saya tidak berani berendam di kolam terlalu lama. Firefox merespons sambil membuat alkimia. Itu dia, bagus. Energi kolam air peri tinggi, yang masih sangat bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Terutama Dalong, cepat naik pangkat, jika tidak, Anda tidak akan bisa mengikuti langkah saya, dan Anda akan memilikinya, tersesat. Lu Chen berkata, hei, bos, pangkatku saat ini tidak tinggi, tapi aku bisa memainkan banyak peran, dan aku bisa membantu di saat-saat kritis. Dalong sangat sedih, dan berteriak lagi, selain itu, saya telah mengikuti Anda begitu lama, dan saya telah bekerja keras tanpa pujian. Anda tidak bisa menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, dan hanya melakukan hal-hal yang tidak manusiawi dan buruk. Ini menyedihkan bagi Anda, dan saya tidak mengusir Anda. Apa yang kamu sebut bersalah? Lu Chen tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan, langsung ke pokok permasalahan, dan bertanya, baru saja kamu mengatakan bahwa tidak ada kayu di pohon mati, di mana tempat itu? Lihat, sekarang itu kamu memikirkannya, kamu tahu bahwa aku mampu, dan aku dapat membantumu kapan saja, di mana saja, kan? Dalong menyeringai, merasa sedikit berpuas diri. Jika kamu tidak mengatakannya atau keluar, aku bisa segera mengusirmu dan membiarkanmu tinggal di Deadwood Hill selama sisa hidupmu. Melihat Dalong tidak melakukan apa-apa, tetapi mengambil pujian terlebih dahulu, Lu Chen menjadi marah lagi saat itu juga. Benar-benar 3 hari tanpa pertempuran, dan rumahnya akan terlihat. Dalong adalah tipe pria seperti itu. Jika dia tidak merokok, dia akan menjadi tidak jujur, dan jika dia tidak memukulnya, dia akan merasa tidak nyaman. Jangan, kataku, aku pasti akan mengatakannya. Mendengar hal itu,
Dalong bahkan mengubah wajahnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, jika tidak ada kayu, itu ada di bawah pohon. Bagian bawah pohon, itu bukan kayu. Pertanyaannya adalah, apakah bagian bawahnya seluruhnya tanah? Saya sekarang adalah atribut kayu, saya hanya bisa lepas dari kayu, bukan tanah. Jika kamu melarikan diri dari bumi, kamu tidak dapat melarikan diri dari kayu, dan kamu tidak dapat memasuki pohon untuk menangkap kayu unicorn, mengerti? Lu Chen berkata dengan marah. Emas, kayu, air, api, dan tanah, rantai rune 5 elemen, Anda hanya dapat memilih satu. Tidak ada yang namanya saling menghasilkan dan menahan diri untuk rantai rune. Rantai rune dengan atribut berbeda memiliki fungsinya masing-masing dan tidak dapat diberkati secara bersamaan. Jika mereka diberkati secara paksa, efek satu sama lain akan hilang, dan tidak akan ada efek pada saat itu. Jika Lu Chen membatalkan rantai rune tipe kayu dan menggunakan rantai rune tipe tanah, dia secara alami dapat melarikan diri dari tanah, tetapi dia hanya dapat menangkap cacing tanah, bukan unicorn kayu. Bos, kemampuan pemahamanmu. Aku merasa otakmu agak tidak fleksibel. Tanpa diduga, Dalong tertawa terbahak-bahak, dan berkata lagi, coba pikirkan, apa lagi yang ada di bawah pohon selain tanah. Ini, untuk sesaat, Lu Chen terpana oleh naga besar itu, dan tidak dapat memahaminya, bukankah itu tanah di bawah tanah, atau apa? Akar pohon, Dalong mengingatkan. Oh, pada saat itu, Lu Chen menamparkan kepalanya dan tiba-tiba mengerti. Ya, ada akar di bawah pohon, meskipun pohon mati, pasti ada akar yang kering. Meskipun tidak ada keabadian di Bukit Kayu Mati, lingkungan di sini lebih bersahabat dengan pohon mati. Pohon mati bisa terpelihara dengan baik, sehingga akar pohon mati juga bisa terpelihara. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Lu Chen menundukkan kepalanya dan memeriksa tanah dari pohon besar yang layu ini untuk melihat berapa jumlahnya akarnya tetap terjaga. Ternyata di bawah pohon besar yang mati itu, sebagian besar akarnya sudah layu dan berubah menjadi abu. Namun, masih ada ratusan akar pohon yang belum layu dan masih tertanam jauh di dalam tanah. Apalagi di antara ratusan akar pohon, terdapat puluhan akar yang sangat tebal, dan diameter akar terbesar adalah selebar 1 kaki, yang tentunya merupakan tempat terbaik untuk bersembunyi. Karena akar pohon masuk jauh ke dalam tanah dan terkubur di dalam tanah, dan kayu kilin tidak dapat melihat menembus tanah, maka secara alamiah ia tidak dapat melihat apa yang ada di dalam akar pohon tersebut. Dalong, mata pencurimu kejam sekali. Kamu bahkan menggali akar pohon. Kamu benar-benar punya tipuan. Melihat akar pohon di bawah, Lu Chen secara alami tahu di mana harus bersembunyi tanpa ketahuan oleh Mu Qilin, jadi dia tidak bisa tidak memuji King Linlong. Tentu saja, aku berada di tahap naga sekarang. Jika aku tidak kejam, siapa yang kejam? Dalong tertawa, dan mulai terbawa rasa berpuas diri lagi. Saya berbeda pada tahap ini. Saya memiliki pikiran yang fleksibel dan berpikir cepat. Belum lagi menggali akar, saya bisa menggali kuburan leluhur saya. Gila lagi. Apakah gatal lagi? Apakah kamu mati lagi? Lu Chen memutar matanya dan bertanya 3 kali berturut-turut, yang membuat Dalong gemetar. Bos, aku hanya bercanda denganmu, jangan dianggap serius. Kata Dalong sambil tersenyum. Cepatlah berkembang, jangan buang waktu. Lu Chen menatap Dalong dan berkata, ketika saya pergi ke Jalan Tongtian, jika Anda tidak memiliki langkah ke-9, saya akan memotong ruang ekstra Anda. Bos, saya tidak punya ruang tambahan. Dalong bilang begitu. Oh, apakah kamu seorang ibu? Lu Chen terkejut. Tidak, aku di depan umum. Jawab Dalong. Ada ruang untuk publik, dan itu harus dikurangi. Kata Lu Chen. Bos salah paham, maksudku, tidak ada bagian dari diriku yang tidak berlebihan. Dalong tertawa. Aku bilang ada beberapa, bagaimanapun, mereka harus dipotong dan diumpankan ke anjing. Lu Chen berkata dengan marah. Hei, bos, kamu hanya perlu memotong Fat Dragon, dia sudah terbiasa. Dalong berkata dengan marah lagi, tapi aku belum terbiasa, jangan main-main denganku, aku tidak suka ini. Jika kamu memotong terlalu banyak, kamu akan terbiasa. Saat ini, Firefox yang sedang membuat alkimia sudah tidak tahan lagi, jadi dia menyela untuk menggoda Dalong. Rubah tua, kamu akan mati. Dalong sangat marah dan ingin menangkap Firefox dan menenggelamkannya di kolam air peri. Namun ketika dia ingin kembali ke pikirannya,
tubuhnya sangat jujur, jadi dia tidak berani menggerakkan apapun. Sebagai alkimia abadi dari Sekte Alkimia, Huoihu bersedia membuat alkimia untuk seluruh pasukan fanatik. Dia adalah harta karun yang tiada taraf di mata Lu Chen. Ia berani menyentuh sehelai rambut pun Firefox, dan Lu Chen pasti akan menghajarnya hingga lumpuh. Jadi, bisa mengaum di Firefox, tapi tidak bisa menembak di Firefox. Dalong memarahi Firefox dengan marah, yang sebenarnya normal, orang ini terbiasa mendominasi. Selama Dalong tidak mengalahkan Firefox, Lu Chen tidak mau peduli dengan mulutnya. Saat ini, Lu Chen memilih akar pohon mati terbesar dan langsung masuk ke dalamnya. Akar pohon yang mati tidak hanya besar, tetapi juga sangat panjang, memiliki banyak cabang, cabang terpanjang masuk jauh ke dalam tanah ribuan kaki. Karena akar pohon mati ada di dalam tanah, ada tanah perih di mana-mana yang perlu dihindari, dan seringkali pergi ke cabang yang salah, dan waktu berjalan mundur dan berjalan lagi, jadi kecepatan Lu Chen secara alami tidak cepat, setengah batang dupa. Di antaranya, jika saya tetap berada di akar pohon mati ini dan membimbing kayu unicorn masuk, bukankah itu kura-kura di dalam guci? Untuk sesaat, mata Lu Chen berbinar. Saya memikirkan cara yang lebih baik untuk menangkap unicorn kayu. Tetapi pada saat berikutnya, Lu Chen memikirkan pertanyaan lain, dan matanya meredup. Sebab, pohon besar yang layu ini memiliki lebih dari satu akar yang menancap jauh ke dalam tanah, ada ratusan yang belum layu, dan puluhan akarnya lebih tebal, kalaupun kayu unicorn sebesar singa pun bisa melarikan diri dengan cara yang sama. Meskipun di bawah tanah terdapat penghalang tanah perih, yang mencegah kayu unicorn melompat ke udara di antara akar-akar pohon tersebut. Namun, akar-akar di bawah pohon besar yang mati ini tidak berdiri sendiri jauh di dalam tanah, melainkan saling terkait. Ambil contoh akar pohon besar tempat Lu Chen berada, terhubung dengan ratusan akar pohon lainnya, besar dan kecil, bahkan bisa dikatakan saling berkomunikasi. Selama dia menemukan akar pohon penghubung yang lebih besar, Lu Chen dapat melepaskan diri dari koneksi tersebut dan langsung melarikan diri ke akar pohon lainnya. Dapat dikatakan bahwa struktur akar pohon di bawah tanah itu sama sekali tidak sederhana, seperti labirin yang sangat besar. Yang paling mengerikan adalah labirin besar ini masih saling terkait, beraninya memperkenalkan kayu unicorn. Menangkap unicorn di labirin sebesar itu tidak ada bedanya dengan petak umpet, terlalu sulit. Lebih baik bersembunyi di akar pohon, tunggu saat unicorn kayu kabur ke pohon besar yang layu, dan buru-buru keluar untuk menangkapnya. Kalau begitu, berdoalah agar setelah Mukilin masuk, jangan langsung bersembunyi di akar pohon, kalau tidak aku akan terlalu kesulitan. Lu Chen menghela nafas, lalu memanjat dari tanah menyusuri akar pohon mati, sampai dia kembali ke puncak batang pohon besar yang layu, dan terus mengamati jarak sekitarnya. Namun, tidak ada pergerakan di kejauhan, dan Ming Yue tidak tahu kemana harus mengemudikan Mukilin. Lu Chen juga tahu bahwa gundukan kayu mati itu sangat besar, butuh beberapa waktu bagi Ming Yue untuk berhasil mendorong unicorn kayu itu kembali ke tempat berburu yang dirancang dengan baik, jadi tunggu saja dengan sabar sekarang. Penantian ini, penantian selama 3 hari penuh. Pada hari keempat, akhirnya terjadi pergerakan di kejauhan, dan terdengar teriakan bulan cerah yang mengusir kayu unicorn. Hanya saja unicorn kayu tidak bisa melihatnya di hutan mati, itu semua berdasarkan induksi terang bulan. Lokasi Ming Yue masih di tenggara, artinya, unicorn kayu yang suka bersenang-senang telah diusir kembali. Benar sekali, Mukilin masih ceria, dan masih ingin bermain dengan Ming Yue dan berlarian. Jika Mukilin tidak ingin bermain lagi, menahan napas sepenuhnya, dan bahkan tidak bisa merasakan bulan cerah, jangan pernah berpikir untuk menangkapnya lagi. Setelah sekitar sebatang dupa, Ming Yue mengendarai Yunlu menuju tempat berburu, dan di antara banyak pohon mati di depan Ming Yue, terdengar suara desingan samar. Ini adalah suara Sanyu Dunmu. Awalnya kayu pelarian menyatu dengan pepohonan, sehingga tidak menimbulkan suara. Namun melompat dari satu pohon mati ke pohon mati lainnya, dengan kecepatan yang begitu cepat, akan menyebabkan udara mengeluarkan suara berderak yang samar. Tidak lama kemudian, Lu Chen juga merasakan aura unicorn yang berada puluhan mil di kiri bawah, cukup dekat dengannya. Percuma saja, asalkan jaraknya tidak super dekat, mustahil bisa menangkap unicorn kayu super cepat itu. Lu Chen berpikir bahwa jarak yang sangat dekat setidaknya harus dalam beberapa kaki, jika tidak, dia tidak dapat melarikan diri dari kayu unicorn. Dalam hal Dunmu, Mukilin adalah seorang profesional, sedangkan Lu Chen hanyalah seorang amatir.
Bahkan Lu Chen tidak cukup kuat untuk melihat menembus pepohonan. Dalam jarak 100 kaki, Lu Chen dapat melihat menembus semua pepohonan. Lebih dari 100 kaki, itu akan menjadi semakin kabur, dan bahkan tidak mungkin untuk melihat menembusnya. Oleh karena itu, ada seekor unicorn kayu yang jaraknya puluhan mil, dan Lu Chen tidak mengetahui lokasi pasti dari unicorn kayu tersebut. Namun kabar baiknya adalah ketika unicorn kayu mendekati pohon besar mati ini, ia memasuki tengah tempat berburu dan sepenuhnya memasuki pengepungan. Dan Ming Yue tidak lagi mengejar Mu Qilin, melainkan mengubah arah dan langsung menuju barat laut. Itu adalah celah terakhir di seluruh pengepungan. Ming Yue harus mengikuti rencananya. Setelah mengantar Mu Qilin ke tempat berburu, dia harus menutup celah di barat laut secepat mungkin. Jika tidak, jika Mu Qilin melarikan diri dari barat laut, seluruh rencana akan sia-sia, dan semua orang akan sia-sia. Segera, Lu Chen melihat sosok Ming Yue menunggangi seekor rusa di sisi barat laut. Kesenjangan yang paling mengkhawatirkannya akhirnya dihalangi oleh seseorang. Mu Qilin, yang jatuh ke dalam pengepungan, pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan ditakdirkan untuk berputar-putar di tempat berburu yang dirancang oleh Lu Chen. Adapun apakah unicorn kayu akan melarikan diri ke pohon mati terbesar untuk melarikan diri menurut pengaturan Lu Chen, itu tergantung pada kehendak Tuhan. Hanya saja Lu Chen tidak terlalu percaya pada kehendak Tuhan, dia hanya percaya bahwa manusia bisa menaklukkan Tuhan. Pada saat ini, Penatua Sang, yang sedang duduk dan beristirahat di bawah pohon mati di barat, tiba-tiba melihat ke arah Ming Yue di barat laut, dan bertanya, "Ming Yue, apa yang kamu lakukan? Kamu mengusir Mu Qilin kembali, kamu tapi bukannya menangkap dia, dia berlari ke sana. Mengapa kamu linglung?" Petik 2. Penatua Sang, ini adalah rencana Lu Chen. Saya punya kebijaksanaan sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ming Yue menjawab, "Saya tidak peduli. Kenapa aku tidak peduli? Napas kayu unicorn ada di depanku, kurang dari 100 mil jauhnya, aku punya kesempatan untuk menangkapnya, dan kamu menyuruhku untuk tidak mengkhawatirkannya. Apakah hatimu terlalu besar?" Penatua Sang tiba-tiba berdiri, menggerakkan matanya ke depan, matanya menyala-nyala. "Selama saya bergegas dalam sekejap, temukan pohon mati tempat kayu unicorn berada, dan hancurkan pohon mati itu secara langsung, saya pasti akan menariknya kayu unicorn keluar dari situ. Elder Sang, kami telah mencoba trik ini berkali-kali, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Kecepatan menghindar Wood Qilin terlalu cepat," kata Ming Yue. "Sebelumnya, kecepatanku tidak cukup cepat, dan aku nyaris tidak bisa lolos dari binatang itu." Penatua Sang tidak segera bergerak, tetapi terus menatap ke depan, dan berkata, "Selama Anda membantu saya dari samping, saya akan mendorong kecepatan hingga maksimal. Cepat, Anda dapat menghancurkan pohon mati dalam sekejap, dan sebelum hewan tersebut bereaksi, Anda dapat membunuh hewan tersebut dalam satu gerakan." Tunggu. Petik 2. Elder Sang, lupakan saja, metodemu hanya disematkan pada Mu Qilin, itu terlalu berisiko. Ming Yue berkata lagi, "Aku berhasil mengusir Mu Qilin, dan menyelesaikan rencana langkah pertama Lu Chen, jadi mari ikuti perintah Lu Chen." Lu Chen bukan master binatang buas, dia terlalu lemah untuk merasakan nafas Mu Qilin, bagaimana rencananya bisa menangkap Mu Qilin. Penatua Sang menggelengkan kepalanya, hampir mencemooh rencana penangkapan Lu Chen. "Penatua Sang, kamu bertaruh dengan Lu Chen, kamu harus mengikuti instruksi Lu Chen." Ming Yue membujuk. Ini, Penatua Sang mengingat sikap Lu Chen terhadapnya, tidak peduli betapa baiknya dia menjadi sedikit kesal. "Tidak apa-apa, aku tidak akan bergerak, duduk saja dan lihat bagaimana kalian berdua menangkap Mu Qilin." Bagaimanapun, Penatua Sang duduk lagi, meskipun dia sedang menonton pertunjukan, dia tidak mau. Lagi pula, Mu Qilin yang telah berburu selama beberapa bulan tidak jauh di depannya. Jika dia tidak berusaha menangkapnya, bisakah hatinya tenang? Terlebih lagi, menilai dari nada bicara Ming Yue, dia sangat yakin dengan rencana Lu Chen. Tapi dia tidak percaya pada Lu Chen. Tapi anak itu Lu Chen membual ke langit, mengatakan bahwa dia bisa menangkap Mu Qilin dalam waktu 7 hari, bisakah dia mempercayainya? Namun, dia bertaruh dengan Lu Chen bahwa selama dia duduk dengan tenang, dia akan bisa menunggu kabar baik. Jika tidak ada kabar baik, dia akan bisa mengkritik Lu Chen. Jika dia mau tidak mau mengambil tindakan dan benar-benar merusak rencana Lu Chen, maka bukan dia yang akan memarahi Lu Chen, tetapi dia akan malu melihat Lu Chen. "Elder Sang, kamu juga bagian dari rencana Lu Chen,
kamu hanya perlu duduk di tempatmu sekarang. Ming Yue berkata lagi, lokasimu di barat, dan kamu adalah master binatang buas. Mu Qilin takut padamu, jadi kamu harus, aku tidak berani lari darimu. Selama kamu menjaga arah itu, kami akan menjaga arah lainnya. Lin, terjebak di area ini, dan Lu Chen akan mengurus sisanya. Petik 2. Oke, aku akan memegang posisi ini untukmu, jadi jangan ikut campur dalam urusanku sendiri. Penatua Sang mengangguk setuju, dan juga menghela nafas, mengintimidasi Mu Qilin di depannya, sehingga Mu Qilin tidak berani melewatinya. Mu Qilin relatif pemalu dan berhati-hati, merasakan auranya yang kuat, dia pasti akan menoleh dan pergi, dan tidak akan berlari untuk mengambil risiko. Benar saja, setelah aura Penatua Sang pecah, unicorn kayu di depannya menyelinap pergi, dan berlari ke arah lain dengan aura unicorn tersebut. Namun, dalam radius ribuan mil, tidak peduli ke arah mana Mu Qilin berlari, aura manusia yang kuat muncul, sepenuhnya menghalangi jalan keluar Mu Qilin. Fei Long, Waner, dan Lingua bukanlah ahli binatang, dan kepekaan mereka terhadap nafas hewan hanya berjarak sekitar 100 mil. Di luar jangkauan ini, mereka tidak dapat merasakan nafas binatang kecil Mu Qilin. Namun, Ming Yue adalah master binatang yang kuat, dan jangkauan penginderaan nafas unicorn kayu sangat luas, bahkan mencapai puluhan ribu mil. Tempat berburu hanya berjarak ribuan mil, selama nafas kayu unicorn masih ada, kemanapun arah larinya kayu unicorn, Ming Yue bisa merasakannya. Selain itu, Ming Yue akan mengumumkan arahmu. Qilin untuk pertama kalinya, dan Fei Long, Waner, dan Lingua secara alami dapat mencegat Mu Qilin secara akurat. Hanya dalam satu waktu dupa, Mu Qilin telah melakukan perjalanan ke 8 arah, dan bahkan berlari ke beberapa arah beberapa kali, tetapi masih dicegat, dan selalu terjebak dalam jarak yang ditentukan oleh Lu Chen. Mungkin Mu Qilin merasa takut dan tidak ingin bermain lagi. Tiba-tiba, nafas kayu unicorn menghilang, dan tidak ada lagi unicorn di seluruh area. Semuanya hati-hati, Mu Qilin menyembunyikan auranya dan mungkin ingin menyelinap keluar. Ming Yue mengingatkan, kalau begitu, ikuti rencananya dan ayo lari. Fei Long berkata sambil berlari. Setelah itu, Waner, Ming Yue, dan Lingua juga mulai berlari bolak-balik ke dua arah tempat mereka ditempatkan. Setiap orang memiliki basis kultivasi dan jalan ringan kekaisaran, dan dengan sedikit keberuntungan, mereka dapat berlari sangat cepat. Apalagi stasiun masing-masing orang tidak jauh, paling banyak ratusan mil, dan mereka bisa lari bolak-balik dalam sekejap mata. Mereka berempat hampir mengepung peternakan perburuan babi dan berlarian, dan ada banyak orang di mana-mana, di mana Mu Qilin berani menyelinap. Sekalipun auranya tersembunyi, akan tetap terjadi kecelakaan. Bukan karena Mu Qilin tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi tentu saja dia tidak berani mengambil risiko ini. Di barat, Penatua Sang duduk diam dan tidak berlari. Namun, Penatua Sang adalah master binatang di puncak Daluo Jinxian, dan dia hampir menjadi musuh bebuyutan binatang abadi. Bahkan jika dia duduk diam, Mu Qilin pasti tidak akan berani melewati Elder Sang. Sudah waktunya, Lu Chen, yang sedang mengamati puncak pohon besar yang mati, tahu bahwa itu hampir selesai, jadi dia melarikan diri dari atas, langsung ke akar pohon terbesar, dan mengintai tidak jauh dari akar yang dimasukkan ke dalam tanah. Wood Qilin tidak berani kabur dari peternakan perburuan babi, sehingga harus mencari tempat bersembunyi dalam waktu yang lama, jadi pohon mati terbesar ini adalah tempat persembunyian terbaik. Dia hanya perlu mengintai diam-diam, atau hanya duduk dan menunggu kelinci. Namun pengintaian ini berlangsung sehari semalam penuh, dan Mu Qilin tidak sampai ke pohon mati besar ini, sehingga Lu Chen malah meragukan perhitungannya sendiri. Tertawa, di dalam batang pohon, suara yang sangat lemah tiba-tiba terdengar. Hampir sunyi, seolah-olah ada batu yang tenggelam ke dasar air. Seolah-olah jarum menusuk kulit, dan suaranya setipis nyamuk. Daripada mengatakan itu adalah suara yang sangat lemah, lebih baik dikatakan bahwa itu adalah gelombang suara dari suatu benda yang menyatu, yaitu sesuatu yang istimewa yang menyatu ke dalam objek tersebut. Selain hampir tidak terdengar di dalam objek, dunia luar juga sama sekali tidak terdengar atau bahkan tidak terdeteksi. Tidak diragukan lagi bahwa benda ini adalah pohon mati sebesar ini. Tidak diragukan lagi bahwa yang menyatu dengan pohon mati besar itu adalah kayu unicorn yang memiliki kemampuan melarikan diri dari kayu tersebut. Benar saja, seperti yang diharapkan,
pohon mati terbesar di kawasan ini juga menjadi tempat persembunyian terbaik bagi para pelarian pohon, dan akhirnya menarik perhatian unicorn kayu tersebut. Setelah menunggu sehari semalam, Mukilin akhirnya tiba. Lalu mengapa Mukilin butuh waktu lama untuk masuk ke dalam lubang? Lu Chen juga tidak tahu. Dia bersembunyi di akar pohon, dikelilingi oleh tanah perih, dan tidak bisa melihat situasi luar, jadi dia tentu saja tidak tahu mengapa Mukilin datang terlambat. Mungkin, Mukilin takut pohon mati itu mungkin jebakan, jadi dia mencari dengan hati-hati selama sehari semalam sebelum dia masuk dengan percaya diri. Lagi pula, pohon mati ini terlalu besar, menonjol dari seluruh tempat perburuan, terlalu mencolok. Hal-hal yang terlalu mencolok kemungkinan besar akan menjadi sasaran, dan siapapun yang dijadikan jebakan harus curiga. Terlebih lagi, tidak mengherankan jika Mukilin mengetahui bahwa dirinya telah ditipu, terjebak dalam pengepungan, dan berada dalam situasi berbahaya, sehingga ia lebih berhati-hati. Tapi ini tidak penting lagi. Yang penting unicorn kayu tidak menemukan ada orang yang bersembunyi di pohon mati, di bawah akar pohon, menunggu untuk menangkapnya, dan jatuh ke dalam perangkap yang dirancang dengan cermat oleh seseorang. Lu Chen bersembunyi di akar pohon terbesar, dan tidak terlalu dalam, hanya beberapa meter ke dalam tanah, yang kebetulan merupakan titik belok dari akar pohon, sehingga tidak mudah bagi Mukilin untuk melihatnya dari dalam, di luar. Jaraknya beberapa kaki dari tanah, jarak yang begitu dekat sangat nyaman untuk serangan mendadak. Selama Mukilin berjalan melewati akar pohon ini, Lu Chen dapat menjatuhkan Mukilin dalam satu gerakan. Duduk di pinggir lapangan adalah setengah dari perjuangan. Saat kelinci datang, tunggu saja kelinci itu datang menghampiri Anda. Tak disangka, setelah menunggu 1 jam, Rabbit Shadow tak kunjung datang. Meski pohon besar yang layu itu besar, lebarnya hanya 10 kaki. Selama kelinci berjalan-jalan dengan santai, atau bahkan memanjat ke atas atau ke atas batang pohon, ia akan terlihat oleh Lu Chen yang sedang melihat ke atas. Tapi masalahnya, belum lagi kelincinya tidak datang, bahkan tidak ada suara apapun, seolah-olah kelinci tersebut menghilang begitu saja setelah memasuki tanaman. Mungkinkah kelinci merasa pohon besar yang mati itu tidak aman, dan lari ke pohon mati lainnya? Semakin banyak Lu Chen menunggu, semakin ada sesuatu yang salah, dan hatinya menjadi semakin cemas. Beberapa kali dia tidak dapat menahannya, dan ingin berlari untuk melihat apa yang terjadi. Namun, begitu orang ini naik, dia akan terekspos sepenuhnya. Kalau kelinci sudah kabur, tidak mungkin. Jika kelinci tidak melarikan diri, tetapi bersembunyi di sudut dalam pohon mati yang besar, itu akan menjadi pohon yang besar. Lagi pula, itu bukanlah kelinci sungguhan, tapi unicorn kayu yang kabur dengan sangat cepat. Unicorn kayu fleksibel jenis ini bereaksi sangat cepat. Begitu seseorang lolos dari akar pohon, diperkirakan mereka akan kabur dalam sekejap. Tidak mungkin memutuskan pohon mati mana yang akan dituju. Mengerti, bagaimanapun, jika dia tidak menyerang terlebih dahulu sebelum Mukilin menyadarinya, dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menangkap Mukilin. Oleh karena itu, Lu Chen tidak punya pilihan selain bertaruh bahwa Mukilin masih di sana, dan dengan paksa menahan keinginan untuk naik dan menyelidiki. Kesabaran ini berlangsung selama 1 jam lagi, dan suasana masih sunyi senyap, bahkan tidak ada bayangan yang melewatinya. Lu Chen akhirnya tidak tahan lagi, dia menahannya lagi, dan tidak ada cara untuk menahannya untuk ketiga kalinya. Ini sudah dialami selama 2 jam, dan tidak ada pergerakan di atasnya, lalu kapan kesabarannya akan berakhir? Jika tidak ada kecelakaan, kelinci telah melarikan diri, menunggu kelinci gagal. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menangkap unicorn kayu, begitu gagal, Anda hanya bisa menyerah. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, dan Mingyue tidak mungkin tinggal di Bukit Deadwood, jadi dia harus melepaskan Mukilin. Lu Chen menghela nafas secara diam-diam, siap untuk berlari, meninggalkan pohon besar yang layu, dan mengumpulkan semua orang untuk kembali. Tertawa, pada saat ini, di bawah titik tekukan akar pohon ini, terdengar suara fusi yang sangat lemah, yang membuat ekspresi Lu Chen membeku, dan bahkan pria yang mengerutkan kening itu mengerutkan kening dalam-dalam. Suara fusi itu, yang sangat lemah hingga hampir tidak terdengar, persis seperti suara berjalan di belakang pohon. Ini, tanpa diduga seseorang melarikan diri dari bawah akar pohon. Dia satu-satunya di seluruh akar pohon ini, bagaimana mungkin seseorang bisa lolos dari bawah? Untuk sesaat, Lu Chen bertanya-tanya apakah telinganya salah dengar. Tetapi pada saat berikutnya,
suara keluar dari hutan terus-menerus terdengar, semakin dekat, dan Lu Chen tahu bahwa dia mendengarnya dengan benar, seseorang benar-benar melarikan diri, dan itu agak cepat. Ya, ini agak menakutkan. Ujung akar pohon adalah tanah, semuanya tanah perih, dan ada jalan buntu. Seseorang menerobos tanah dan masuk melalui hutan, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Ada roh bumi dan roh kayu di dunia, tetapi tidak ada gabungan roh yang dapat melarikan diri baik dari tanah maupun kayu. Dan orang-orang yang muncul tidak takut, mereka adalah hantu, dan wilayah mereka pasti sangat tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari yang abadi. Dengan kekuatan tempur Lu Chen saat ini, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan seseorang yang lebih maju dari yang mulia abadi, dan dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, jika lawan lolos secara akurat dari akar pohon ini, dia pasti datang ke arah Lu Chen. Lu Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia tidak ingin menunggu kematian, jadi dia diam-diam mengeluarkan pisau ajaib, dan bersembunyi erat di sudut, bersiap untuk memukul seseorang secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat, suara Dunmu menjadi semakin keras, orang tersebut sudah sampai di pojok, dan keluar dalam sekejap. Di sudut, pada saat bayangan hitam melintas, tubuh pertempuran Lu Chen dipanggil dalam sekejap, dan dia siap untuk menurunkan pedangnya. Aku memotong. Lu Chen berteriak keras, 50 pedang ketujuh Zanxian sedang berlari, dan hendak menebas, tetapi ternyata bilahnya telah mengunci lawan. Mengunci. Pada saat itu, Lu Chen membuka matanya dan segera menyadari siapa pihak lain itu. Bagaimanapun, dia bukanlah makhluk abadi tingkat tinggi. Tepat di tengah kilat dan batu api, Lu Chen dengan paksa menahan pisau ajaib agar tidak menebas, dan dengan paksa menahan keterampilan tempur yang sedang beroperasi. Meskipun banyak energi abadi yang hilang, sebagian besar energinya masih tersimpan. Jika tidak, jika pedang Zanxian ke-57 ditebas, lawan pasti akan hancur total, dan dia juga akan memasuki periode kelemahan yang tak tertandingi, dan dia akan hampir mati. Dia bukanlah tubuh roh kayu. Kemampuan untuk melarikan diri dari kayu bergantung pada rantai rune kayu, yang membutuhkan sejumlah energi untuk mendukungnya. Memasuki tahap lemah, tubuh tidak memiliki energi, dan saya tidak tahu apakah ia dapat mempertahankan pengoperasian rantai rune. Begitu rantai rune tidak bisa bertahan lama, dan dia melebur ke dalam kayu lagi, jika dia tidak bisa melarikan diri tepat waktu, dia akan dengan mudah dihancurkan sampai mati oleh kayu itu. Tapi untungnya, energinya tetap terjaga. Begitu pula pihak lainnya. Sebab, pihak lain bukanlah manusia sama sekali, melainkan kelinci yang telah ia tunggu-tunggu. Kelinci itu berlari dan tiba-tiba dikunci oleh seseorang, tidak bisa bergerak. Jelas sekali ia ketakutan dan gemetar.